Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fenti dan teman-teman Overince. Perkenankan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi teori sastra pada hari ini, yaitu bab 6 tentang puisi. Di sini kami beranggotakan yang pertama saya Sabita Aurora Cahyauning, yang kedua Caroline Agesti Krisnandita, dan yang terakhir Widya Novitasari. Selanjutnya materi pertama akan dijelaskan oleh rekan Caroline. Dipersilakan. Saya Carolina Agesti Kesendita akan menjelaskan tentang bentuk komunikasi puisi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk komunikasi puisi. Seperti yang dikemukakan oleh Luxemburg pada tahun 1984, halaman 175. Puisi ialah teks-teks monolog yang isinya pertama-tama bukan merupakan sebuah alur atau dengan kata lain, isinya bukan semata-mata sebuah cerita, tetapi lebih merupakan ungkapan perasaan. Secara skematik atau diadaptasi dari Luxemburg dan kawan-kawan, situasi komunikasi dalam puisi dapat dipaparkan sebagai berikut. Dari skema tersebut, tampak bahwa yang mengubah karya sastra adalah penyair. Penyair bertanggung jawab terhadap semua yang ada dalam karya sastranya, baik bentuk maupun isinya. Tetapi di dalam karya sastra itu sendiri, penyair tidak ikut berbicara. Yang berbicara adalah seseorang yang disebut aku atau subjek lirik. Hal ini disebabkan pengarang bukanlah berada dalam dunia karya sastra. Pengertian ini bisa diumpamakan seperti pemain sandiwara. Pemain sandiwara bisa saja bernama Lukman, Yugo, Umar Maksum. Tetapi setelah berada di atas pentas, maka yang ada adalah tokoh-tokoh drama. Aku, lirik atau subjek lirik, adalah pencerita di dalam puisi. Meskipun yang mengarang puisi adalah Sapardi Djoko Damono, tetapi yang bercerita dalam puisinya bisa Sukrosono, seperti pada kutipan puisi Sapardi Djoko Damono berikut ini. Dari puisi pesan di atas juga dapat diketahui bahwa aku liriknya adalah adik Raden Sumantri yang jantungnya terkena panah. Dalam cerita wayang, orang itu bernama Sukrosono. Kata Sukrosono itu sendiri tidak muncul dalam puisi. Aku lirik itu ingin bercerita dan berbicara dengan seseorang yang tidak kita ketahui identitasnya. Ada juga aku lirik yang berbicara dengan Tuhan. Hal ini dapat kalian baca pada puisi M.H. Ainun Najib. Itu saja penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu 6.2 bentuk dan struktur fisik puisi. Bentuk dan struktur puisi ini bisa disebut sebagai metode puisi. Akan tetapi sengaja tidak menggunakan kata metode agar bisa membedakan dan tidak kacau dengan bidang yang lainnya, seperti bidang penelitian dan lain sebagainya. Bentuk dan struktur fisik ini terdiri atas 6 bagian, yaitu yang pertama perwajahan puisi atau tipografi, yang kedua diksi, yang ketiga pengimajian, keempat kata konkret, kelima majas atau bahasa figuratif, dan yang keenam verifikasi. Keenam bentuk dan struktur fisik ini menjadi satu kesatuan utuh dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Bentuk dan struktur fisik yang pertama yaitu perwajahan puisi. Perwajahan puisi ini disebut juga dengan tipografi. Hal ini dikarenakan perwajahan puisi ini dapat dilihat secara kasat mata saat kita melihat sebuah karya sastra puisi.
Dengan kata lain, perwajahan puisi ini adalah pengaturan kata, larik, dan bait dalam puisi. Pengaturan antara puisi konvensional dan modern itu berbeda. Pada puisi konvensional, setiap satu larik tidak selalu mencerminkan satu pernyataan. Mungkin saja satu pernyataan ditulis dalam satu, dua, bahkan bisa lebih larik. Larik dalam puisi tidak selalu dimulai dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik. Lalu dengan puisi modern. Puisi modern ini tipografinya bisa membentuk suatu gambar. Orang menyebutnya sebagai puisi konkret. Lalu pengaturan baris. Pengaturan baris ini dapat berpengaruh terhadap pemaknaan puisi karena dapat menentukan kesatuan makna dan memunculkan ambiguitas. Di sini saya akan mengambil contoh puisi dari Sutarji JB yang berjudul yang mana, ke, atau dari mana. Meskipun lalu, sebab antara kau dan aku. Di sini jelas bahwa tipografi yang disajikan oleh Sutarji JB ini berlubang-lubang, terputus, dan meloncat-loncat. Hal ini bisa bermakna kepada puisi yang diciptakan, yaitu mengungkapkan kekosongan, kegelisahan, dan ketidakmenentuan pikiran penyairnya dalam mencari yang atau Tuhan. Yang kedua, diksi. Diksi ini berhubungan erat dengan puisi. Kita kembali lagi kepada definisi puisi, yaitu bentuk karya sastra dengan sedikit kata-kata yang dapat mengungkapkan banyak hal. Penyair harus bisa memilih kata-kata secermat mungkin. Oleh karena itu, penyair memilih usaha yang kedua ini, yaitu diksi. Karena diksi ini adalah pemilihan kata yang berhubungan dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Saya akan memberikan contoh diksi pada puisi Aku karya Chairul Anwar. Di sini terdapat bait. Salah satu bait dalam puisi karya sastra Chairul Anwar ini, di baris atau larik kedua, ku tahu tak seorang kan merayu. Ini adalah penciptaan karya sastra puisi pertama. Akan tetapi karya Chairul Anwar menyadari bahwa puisi ini masih lemah pada pemaknaannya. Oleh karena itu, Chairul Anwar membuat lagi atau mengubah puisi Aku ini pada bait tersebut dari tahu menjadi mau. Karena dengan ku mau tak seorang kan merayu menjadi lebih kuat dalam pemaknaan puisi yang disampaikan oleh Chairul Anwar ini. Diksi tadi bisa berupa beberapa usaha, yaitu seperti melakukan penggalian, pengurangan, dan penambahan makna terhadap kata-kata yang telah kita kenal. Selain diksi tadi, terdapat usaha penyair lainnya, yaitu penyimpangan bahasa. Menurut Gobray dalam Waluyo tahun 1987, ada 9 jenis penyimpangan bahasa yang sering dijumpai dalam puisi. Yang pertama, penyimpangan leksikal. Kata-kata yang digunakan dalam puisi menyimpang dari kata-kata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mentari, pepincu, cerlang, menyerah, dan kan. Lalu yang kedua, penyimpangan semantis. Makna dalam puisi tidak menunjuk pada satu makna, namun menunjuk pada makna ganda. Maka, kata-kata tidak selalu sama dengan makna dalam bahasa sehari-hari. Contohnya, kata matahari yang memiliki banyak arti dari berbagai sudut pandang penyair. Penyair satu mungkin memaknai matahari sebagai kehangatan cinta, tapi bagi penyair lain, matahari bisa bermakna kegersangan, kehidupan, dan penunjuk waktu. Lalu yang ketiga, penyimpangan fonologis. Untuk kepentingan rima, penyair sering mengadakan penyimpangan bunyi. Contohnya, kata menderu menjadi menderuh dalam puisi Perasaan Seni karya J.E. Taltengkeng. 4.
Penyimpangan morfologis. Penyair sering melanggar kaidah morfologis secara sengaja. Selain untuk keindahan bunyi, hal ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan kekhasan, keindividuan, dan kebaruan. Contohnya, kata-kata dicandra, pagarasan, dan sepazar. Selanjutnya, yang kelima, yaitu penyimpangan sintaksis. Kata-kata dalam puisi tidak membangun kalimat, tetapi membangun larik atau baris. Larik puisi tidak harus berupa kalimat karena makna yang dikemukakan mungkin lebih luas dari satu kalimat. Contohnya dari penyimpangan sintaksis ini bisa dilihat dalam puisi Chairul Anwar berjudul Fragmen. Chairul Anwar menuliskan, "Aku sudah saksikan." Akan tetapi bila dalam kaidah kebahasaan yang benar, seharusnya adalah aku sudah menyaksikan. Yang keenam, penggunaan dialek. Untuk mengungkapkan makna yang diinginkan, suasana dan perasaan yang sesuai, penyair sering menggunakan dialek. Bila dialek ini diungkapkan dalam bahasa Indonesia, ada kandungan makna yang hilang. Contohnya, ceples, kepleng-kepleng, dan mas, riagung, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, penggunaan register. Register adalah ragam bahasa yang digunakan kelompok atau profesi tertentu dalam masyarakat. Penggunaan register bisa menunjukkan dari mana penyair itu berasal. Contohnya 100%, wong lanang, bohong, setan berkasaan, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, penyimpangan historis. Penyimpangan historis ini berupa penggunaan kata-kata kuno yang sudah tidak digunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaannya seperti dimaksudkan untuk mempertinggi nilai estetik. Yang kesembilan, penyimpangan grafologis. Dalam menulis kata-kata, kalimat, larik, penyair sengaja melakukan penyimpangan dari kaidah bahasa yang biasa berlaku. Contohnya dalam puisi tidak selalu menggunakan huruf kapital di awal dan diakhiri dengan tanda titik. Kesimpulan dari penyimpangan bahasa ini digunakan oleh penyair adalah untuk memperindah, meningkatkan nilai estetik, dan mengungkapkan makna yang diinginkan secara penuh oleh penyair. Bentuk dan struktur fisik yang ketiga yaitu imaji. Imaji adalah kata atau kelompok kata yang dapat mengungkapkan melalui indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji ini berhubungan erat dengan kata konkret yang akan dibahas di slide selanjutnya. Ini saya akan mencontohkan penggunaan imaji pada puisi yang diciptakan oleh Hartoyo Andangjaya yang berjudul Rakyat. Rakyat ialah kita, beragam suara di langit tanah tercinta, suara bangsi di rumah berjenjang bertangga, suara kecapi di pegunungan jelita, suara bonang mengambang di pendapa. Di sini terlihat dengan jelas bahwa Hartoyo ini menggunakan imaji secara keseluruhan yaitu pendengaran. Berikutnya, struktur kata konkret. Kata konkret adalah kata-kata yang dapat ditangkap oleh indera. Kata konkret ini berhubungan dengan kata kiasan atau lambang. Di sini saya akan memberikan contoh puisi dari Profesor Wahyudi Suswanto yang berjudul Ikan. Di sini terdapat 3 kata konkret dalam puisi Ikan ini. Yang pertama yaitu ikan sendiri, kedua mata, dan yang ketiga siripnya. Contoh lain dari kata konkret ini yaitu seperti salju. Salju ini dapat melambangkan kebekuan cinta, kehampaan hidup, dan kekakuan sikap. Lalu contoh kata konkret lainnya yaitu seperti rawa-rawa. Rawa-rawa ini dapat melambangkan tempat kotor, tempat hidup, bumi, dan kehidupan. Selanjutnya yang kelima, bahasa figuratif. Bahasa figuratif ini bisa disebut juga sebagai majas. Majas ialah bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek serta menimbulkan konstansi tertentu. Bisa kita ketahui bahwa majas itu bermacam-macam jenisnya.
yaitu yang pertama majas perbandingan. Majas perbandingan ini terdiri dari yang pertama personifikasi, metafora, asosiasi, hiperbola, dan eufemisme. Lalu ada majas pertentangan. Majas pertentangan ini terdiri dari lipotes, paradoks, antitesis, sindiran, ironi, sinisme, sarkasme, penegasan, pleonasme, repetisi, dan lain sebagainya. Saya akan mencontohkan majas yang diterapkan dalam puisi yang diciptakan oleh Sapardi Djoko Darmono yang berjudul Di Depan Pintu. Di sini terdapat kalimat bayang-bayang bulan terdiam di rumput, serta cahaya yang tiba-tiba pasang mengajaknya pergi. Di sini Sapardi Djoko Darmono mengungkapkan bayang-bayang dan cahaya ini adalah sebagai manusia. Yang keenam, verifikasi. Verifikasi ini terdiri atas yang pertama, rima, dan yang kedua, ritme dan metrum. Yang pertama, rima. Rima ini berbeda dengan sajak. Rima adalah persamaan bunyi di awal, tengah, dan akhir, sedangkan sajak hanya di akhir saja. Rima terdiri atas yang pertama, onomatop, dua, bentuk intern pola bunyi, dan yang ketiga, pengulangan kata atau ungkapan. Sini kita akan menjelaskan lebih rinci tentang ketiga jenis rima ini. Yang pertama, onomatop. Onomatop adalah tiruan terhadap bunyi. Dengan onomatop ini diharapkan dapat memberikan warna suasana tertentu, seperti bunyi vokal panjang yang dapat memberikan suasana hikmat dan mendamaikan hati. Yang kedua, bentuk intern pola bunyi. Menurut Bolton dalam Waluyo tahun 1897 halaman 92, bentuk internal ini adalah aliterasi, asonansi, persamaan akhir, persamaan awal, sajak berselang, sajak berparuh, repetisi bunyi atau kata, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, pengulangan kata atau ungkapan. Pengulangan ini tidak hanya pada bunyi, akan tetapi bisa juga dalam pengulangan kata atau ungkapan. Menurut Waluyo tahun 1987 atau 93, pengulangan kata atau ungkapan ini dapat memberikan efek intelektual dan magis yang murni. Lalu verifikasi yang terakhir yaitu ritma dan metrum. Ritma merupakan tinggi rendahnya, panjang pendek, keras lemahnya bunyi. Ritma ini sangat menonjol bila puisi tersebut dibacakan. Dalam deklamasi, biasanya puisi diberi tanda kutip atas pada suku kata bertekanan keras dan U di atas suku kata yang bertekanan lemah. Dari variasi keras lemah tersebut secara garis besar dapat dibedakan menjadi 4 metrum, yakni yang pertama jambe, yaitu tekanan bervariasi yang ada diberi tekanan, ada yang tidak. Lalu yang kedua tracheus, yaitu tekanan keras terdapat pada suku pertama. Yang ketiga dactylus. Tekanan terdapat pada awal baris dan selanjutnya diseling dua suku kata tidak bertekanan. Lalu yang terakhir anapes, tekanan dimulai pada suku kata ketiga dan pada awal kata tidak bertekanan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Widya. Saya Widya Novitasari. Di sini saya akan membahas tentang struktur batin puisi. Ciri-ciri puisi yang ketiga yaitu struktur batin puisi. Seorang pendidik bahasa Inggris, kritikus sastra, dan ahli retorika, Ivor Armstrong Richards, atau biasa dikenal E.A. Richards, berpendapat bahwa struktur batin puisi terdiri atas 4 unsur. Yang pertama adalah tema atau makna, yang kedua rasa, yang ketiga nada, dan yang keempat
Amanat atau tujuan. Tema atau makna. Media puisi adalah bahasa. Salah satu tataran dalam bahasa adalah hubungan tanda dengan makna yang dipelajari dalam semantik. Karena bahasa berhubungan dengan makna, maka puisi harus bermakna, baik makna tiap kata, baris, bait, maupun makna keseluruhan. Untuk puisi yang konvensional, tiap kata baris, bait, sampai keseluruhan puisi mempunyai makna, tetapi mulai berkurang pada puisi modern atau kontemporer. Tema adalah gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh pengarang atau yang terdapat dalam puisi. Tema mengacu pada penyair. Pembaca sedikit banyak harus mengetahui latar belakang penyair agar tidak salah menafsirkan tema puisi tersebut. Karena itu, tema bersifat khusus, objektif, dan lugas. Contoh puisi berjudul Padamu Jua karya Amir Hamzah dengan puisi Doa karya Khairil Anwar mempunyai tema yang sama, yakni kembali ke Tuhan, meskipun bahasa yang digunakan berbeda. Yang kedua adalah rasa. Yang dimaksud rasa dalam puisi adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa berkaitan erat dengan latar belakang sosial dan psikologis penyair atau pengarang. Misalnya, latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, dan pengetahuan. Kedalaman pengungkapan tema dan ketepatan dalam menyikapi suatu masalah tidak bergantung pada kemampuan penyair memilih kata-kata, rima, gaya bahasa, dan bentuk puisi saja, tetapi lebih banyak bergantung kepada wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan kepribadian yang terbentuk oleh latar belakang sosiologis dan psikologisnya. Dalam mengungkapkan tema yang sama, perasaan penyair yang satu dengan perasaan penyair lainnya berbeda, sehingga hasil puisi yang diciptakan berbeda. Toto Sudarto Bachtiar dalam puisi berjudul Gadis Peminta-Minta menyikapi pengemis kecil dengan netral, tidak membenci dan tidak pula dengan rasa belas kasihan yang berlebihan. Dia dapat merasakan kegembiraan pengemis kecil dalam dunianya sendiri, bukan merupakan dunia yang penuh penderitaan seperti yang disangka orang. Selanjutnya yaitu nada. Yang dimaksud nada dalam puisi adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Nada berarti sikap penyair terhadap pokok persoalan dan sikap penyair terhadap pembaca. Maka suasana berarti keadaan perasaan yang ditimbulkan oleh pengungkapan nada, dan lingkungan yang dapat ditangkap oleh panca indera. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyampaian tema dengan nada oleh penyair. Ada penyair yang dalam menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca, dengan nada sombong, menganggap bodoh dan rendah pembaca. Contohnya, dalam puisi Jalan Segara, sikap Taufik Ismail terhadap penguasa sinis. Dalam puisi Nyanyian Angsa, Rendra seakan mengajak pembaca untuk melihat perlakuan masyarakat, dokter, dan pastor terhadap pelacur. Yang terakhir, amanat atau tujuan. Waluyo menyatakan bahwa tujuan atau amanat merupakan hal yang mendorong penyair untuk menciptakan puisinya. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca melalui bahasa yang tersirat dalam puisinya. Kata-kata yang dipilih dijadikan sarana untuk menyampaikan amanat sesuai tema yang dipilihnya.
Beberapa faktor yang mendorong penyair sebelum dia menciptakan puisi mungkin berupa dorongan memuaskan nafsu seksual yang terhambat, atau ada kemungkinan yang masih harus dibuktikan. Puisi-puisi porno merupakan indikasi adanya dorongan ini. Yang kedua, dorongan makan untuk mencari uang. Yang ketiga, dorongan keamanan diri. Misalnya mengarang puisi yang realisme sosialis karena takut terhadap PKI. Yang keempat, dorongan berkomunikasi. Yang kelima, dorongan untuk mengaktualisasikan diri. Yang keenam, dorongan untuk berbakti baik kepada Tuhan maupun kepada manusia. Misalnya, puisi berjudul Doa karya Chairil Anwar pada subjudul Kepada Pemeluk Teguh. Saya mewakili kelompok mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.